Bismillahirrahmanirrahim. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki hambanya hadir majelis, maka ia akan hadir walaupun seluruh penduduk dunia menghalangi. Dan sebaliknya, jika Allah Ta'ala tidak mengizinkan hadir ke suatu majelis, walaupun seluruh penduduk dunia memaksanya hadir, maka ia tak akan mampu untuk hadir. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij al muslimin. Beri taufik hidayah, yakin dan istiqomah, beri ilmu ma'rifat, mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah anugerah. Semua orang diberi rizki, sehat, uang, rumah, kendaraan, istri, anak, dan lain-lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orangnya, apapun agama, suku, bangsa, dimanapun dia berada, dia pasti diberi akan hal duniawi. Tapi yang tidak diberikan, hanya khusus diberikan kepada orang-orang yang dicintai dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah nikmatnya dan bahagianya, tenangnya dalam beribadah, terutama duduk di majelis taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hamba-hamba yang istimewa dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari umat Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Majelis Rotib Bantul Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatu wa salaman daiman bila mulkillah wa ala wasahbihi wa sallam, amma ba'du. Yang saya hormati Guru Besar Majelis Rotib Murabi, alhamdulillah dapat hadir di sini. Semoga beliau selalu sehat walafiat, dilembarkan, diberkahkan rezekinya, berikan anak-anak yang soleh, dan dapat membimbing kita sampai tuntas. Dan yang saya hormati Pak Ustadz, guru saya Ustadz Misri dari Jaha, yang saya hormati, Masya Allah, beliau terus istiqomah ya. Semoga beliau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya dan diberkahkan rezekinya, dan para asatidz Ustadz Sanuri dan teman-teman semuanya, Ustadz Iwan, Masya Allah ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga beliau-beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam ini alhamdulillah kita dapat duduk kembali di tempat yang berbeda dari malam minggu biasanya, jadi Anyer ya. Alhamdulillah kita dikasih nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah dalam rangka kita masih menjalankan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Yang namanya ilmu, kata Rasulullah, carilah ilmu dari semenjak kita dilahirkan sampai kita menuju kematian, sampai kita dapat mengucapkan di akhir kalam kita lafaz asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana kita mau dapat kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ketika kita tidak menjalani di jalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya? Ya, tujuan kita ke Jakarta, larinya ke Labuan, mana kita mau dapat? Maka terima kasihlah kepada Allah, kita masih bisa duduk belajar, walaupun 1 minggu sekali atau sebulan sekali. Dimanapun kita duduk, dimanapun kita berpijak, dekatkanlah ulama, dekati ulama, dekati ustaz, belajarlah di situ, carilah ilmu. Karena orang ketika mencari ilmu, ketika belajar ilmu, ilmunya akan bertambah,
wawasannya akan bertambah luas, pandangannya tidak sumpek, tidak berpandang dari sudut sebelah doang. Seperti itulah ilmu. Ketika gali terus kita gali. Makanya kata Rasulullah tadi, utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Dan apa ketika kita menjauh daripada ulama? Kata Rasulullah, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Allah yabtari bisalasati baliyah. Ketika umatku akan datang suatu zaman kepada umatku, mereka lari daripada ulama, maka Allah akan mengangkat, memberikan tiga bala bagi umatnya. Salah satunya apa? Hilangnya keberkahan. Ketika kita kerja, keberkahan yang kita kerjakan sia-sia karena tidak dekat sama ulama. Maksudnya sia-sia apa? Sia-sia di situ harta kita habis untuk dihisab nanti di akhirat. Bukan harta kita tuh habis untuk bekal kita di akhirat. Ada harta yang akan jadi tunggangan kita di akhirat ketika harta tersebut dijalankan di jalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu ada harta yang akan jadi hisaban bagi kita ketika kita tidak dijalankan di jalan apa yang diajarkan oleh para ulamanya. Hilanglah keberkahan kita. Yang kedua, ketika kita jauh daripada ulama, kita akan diberikan suatu pemerintah yang zalim. Jadi jangan merintah, jangan nyalahkan pemerintah. Ketika pemerintah zalim sama kita, jangan nyalahkan pemerintah, salahkan diri kita. Kenapa kita nggak mau dekat dengan ulama? Kenapa kita nggak mau dekat sama para ustadz atau para kiai yang mengajarkan kita tentang ilmu? Jadi jangan salahkan pemerintah, ya. Salahkan diri kita sendiri ketika kita tidak dekat dengan ulama. Allah akan turunkan bala itu. Yang kita paling takutkan adalah ketika kita meninggal, diangkatnya suatu keberkahan yang paling agung, yaitu husnul khatimah. Jadi ketika husnul khatimah diangkat Allah Subhanahu wa taala, kita mati dengan tidak membawakan syahadat. Masya Allah, kan su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik, ya. Itu yang ditakutkan. Ketika kita jauh daripada ulama, itu yang ditakutkan. Makanya terus belajar. Apapun waktunya, senggangkan untuk akhirat kita, untuk bekal akhirat kita. Karena kepada siapa lagi kita minta tolong? Kalau kena bukan wasilah tempat duduk kita seperti ini, ya. Apa yang kita banggakan, kayak yang biasa saya bahas sama teman-teman, apa yang kita banggakan dari ibadah kita? Gak ada, ya. Karena apa? Kita nggak tahu diterima apa enggak sama Allah, kecuali kita duduk bersama bertahlil bersolat seperti ini. Masya Allah, ya. Makanya sering duduk agar ilmu kita menambah dan dapat keberkahan dari para guru-guru kita yang terdahulu. Terus belajar bersama-sama, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak panjang lebar dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nas'aluka bijahin nadil mursalin al-afiyah wassalamah fid dini wal dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah, kita masih diberi nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kumpul bersama, berzikir bersama, berbaca, bersolawat kepada
Nabi kita Muhammad SAW bersama dengan ada acaranya walimatul tasakur atau walimatul akikah. Kalau wilayah wedus walimatul akikah itu disunahkan kalau ada yang lahir dapat 7 hari kalau mampu, kalau tidak ya bagaimana mampunya. Alhamdulillah yang kedua kita diberi sehat jasmani rohani dengan jasmani. Orang-orang yang lain mah banyak di rumah sakit, penuh di rumah sakit. Rohani kita, orang-orang yang lain tuh kumpul-kumpul di warjok atau di mana, kita kumpul berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, kita alhamdulillah masih diberi nikmat panjang umur. Orang-orang sudah dikubur, apalagi kemarin itu nikmat. Coba kalau satu napas aja hilang, aduh udah harganya lebih mahal. Tapi kalau napas kita pakai dzikir ke Allah, itu ada harganya moga Allah. Napas kita pakai baca salawat kepada Rasul, insya Allah kita nanti di alam mahsyar mendapat syafaat. Tadi guru kita mengajak kita tolak ilmu. Rasul mengatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Adanya kamu harus orang alim yang punya ilmu. Alim ini bukan ilmu umum, ilmu agama. Kalau ainnya itu dibahas dan hurufnya itu dibahas, alim, ain, iliyin, surga iliyin, lam itu dibahasnya surga yang paling atas, dan mim itu nantinya bisa mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasul. Untung kita masih pemuda-pemudi kita sekarang masih kumpul membaca rotib. Kalau dijelaskan itu satu-satunya. Sekarang banyak. Rasul dulu mengatakan di akhir zaman saya nabi akhir zaman, kata Rasul. Tidak ada nabi lagi, tapi nanti di akhir zaman banyak orang yang mengaku nabi. Sekarang udah bukti. Rasul mengatakan umat kami bakal pecah 73 golongan. Ini dalam akidah. Di Indonesia sudah 100 lebih mengaku Islam. Sudah 100 lebih di Indonesia. Semua yang 73 golongan itu ke neraka illal wahid. Siapa golongan yang wahid itu? Sunnah wal jamaah. Sunnah itu Rasul, jamaah itu orang yang banyak. Tak mungkin orang yang salah banyak. Akidahnya di akidah itu yang seperti yang wajib kepada Allah 20, yang mustahil 20, yang wenang 1, wajib keutusan 4, mustahil keutusan 4, yang wenang 1, itu jumlah 50. Itu makanya pemuda-pemudi sekarang dekatlah ke ulama-ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisan para nabi. Mewaris apanya? Mewaris ilmunya. Nabi itu tidak mewariskan harta kepada zuriatnya, mewariskan ilmu. Tidak mewariskan harta sedikit pun, tidak. Mewariskannya ilmu. Makanya terus-terusan ulama. Kalau enggak ada ulama,
alam ini mati. Mautul alim, mautul alam. Matinya ulama itu matinya alam. Sudahlah hancur nanti. Kemarin udah berapa ratus itu tokoh-tokoh ulama. Negara ini juga kalau tidak ada ulama. Dulu, zaman dulu, sewaktu dijajah Belanda itu, Belanda menjajah ke sini itu tujuan 3. 1, mengeristankan orang Indonesia. 2, membawa harta. 3, ingin Indonesia milik dia. Tapi karena ulama berjuang, alhamdulillah, padahal tidak punya senjata. Kita punya senjata. Ad-du'a silahul mu'minin. Itu yang kafir takut sama kita. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman. Kun aliman au mustami'an, au kun aliman au muta'aliman au mustami'an, au muhibban. Keempat itu muhibban. Kalau enggak alim, enggak belajar, enggak mendengarkan, cintalah kepada ulama. Cintalah kepada ustadz, cintalah kepada kiai. Jangan ada kamu kelima, kata Rasul. Wala takun khamisan fatahlik. Apa kelima? Memusuhi ulama, memusuhi ustadz, memusuhi kiai. Fatahlik, kata Rasul, hancurlah. Itu doa Rasul. Doa Rasul dijabah dengan Allah. Kita bertawasul kepada Rasul, ngedoa kita dijabah. Dibaca tadi sallallahu alaihi Muhammad itu langsung langit terbuka. Turun malaikat ribuan. Nggak kelihatan aja sama kita. Karena hati kitanya masih tertutup. Tapi insya Allah kalau hati kita sudah terbuka dengan lafaz la ilaha illallah, dengan banyak membaca sholawat kepada Rasul, insya Allah kita melihat. Waktu Rasul tadi disambut itu datang Rasul. Rasul kalau kita dibukakan hati kita atau mata kepala kita dibukakan, itu lihat gitu. Waktu itu makanya itu harus punya adab. Makanya dulu Rasul disambut dengan inilah. Itu bagaimana Rasul? Mesem cekurang dia mah. Senyum. Siri. Rasul mantel siri. Hahaha ente. Senyum. Rasul mantel siri. Senyum. Dan waktu itu Rasul pernah merenung. Kata sahabat, sedang apa Rasul? Saya sedang menganti sahabatku. Ini sahabatku ya Rasulullah. Bukan. Sahabatku nanti di akhir zaman tidak melihat saya, tidak mendengar saya, tidak melihat mukjizat saya, tapi iman kepada saya dan membaca sholawat kepada saya dan menazimkan kepada saya. Siapa? Nah, orang-orang pemuda-pemuda ini yang baca sholawat. Amin ya rabbal alamin. Kita lah insya Allah nanti berkumpul di alam mahsyar dengan Rasul. Mudah-mudahan kita di surganya dengan Rasul. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awalu bila ibtida al-akhiru imtihak wa salatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa kutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana rasulillah Abul Qasim Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam khairi dawa likulli saqamin wada rahmatan wa sifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatan adda was sama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam hari ini ada yang nitip doa untuk orang tuanya, almarhum Ibunda Nasih binti Haji Bayi, saudara apa ibunya Kang Mang Herman ya, kakeknya Heli juga ini bukan? Hah? Ya kan, kakeknya Heli di Rangkas. Semoga kuburnya diterangi oleh cahaya Nabi Muhammad SAW.
Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ja'alha bidahan laha minan nar wa ikan laha minan nar wa ikan laha minan nar wa najaban laha minan nar wa syitran laha minan nar. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ikhlas enggak doanya tuh? Ikhlas. Yang kencang dong suaranya. Kebagian orang tua kita yang meninggal juga kebagian. Yang udah dulu dalam kubur kebagian. Orang yang doain saudaranya dia mendapatkan sama bahkan lebih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga doa untuk anak adinda kita, saudara kita Kholani. Anaknya kemarin lahir perempuan bernama Samaituki Nurmala Rahmini binti Kholani. Juga Gopur juga mengandung anaknya 7 bulan. Semoga anak-anak yang lahir di majelis ini menjadi penahan bala musibah di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga menjadikan soleh wa solehah. Karena anak yang soleh lahir dengan cara yang baik, salah satu yang meredam amarahnya Allah Subhanahu wa taala, juga salah satu penyebab tiangnya Allah untuk tidak mengkiamatkan dunia. Jadi kalau ada anak lahir dengan cara yang baik, itu masih panjang kita punya dunia. Begitupun masih banyak perkumpulan semacam ini, itu masih panjang kita punya dunia. Begitupun orang yang masih menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir, kalau masih ada di sanubarinya kalimat Allah, 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 maka Allah masih menunda dunia untuk kita mengumpulkan segala perbekalan panjang untuk kehidupan akhirat. Semoga anak-anak yang lahir di majelis menjadikan cahayanya Allah, ahlullah, cahaya Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Bareng-bareng Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Rasulullah, wa ila hadratin Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan zatnya Allah pada Isra Mi'raj, langsung berhadapan dengan sang pencipta alam semesta. Bukan hanya dunia berikut isinya, langit berikut isinya. Nabi Muhammad SAW melihat dengan zahir zat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberi salam kepada Nabi SAW. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah ajarannya, salamnya Allah kepada Nabi Muhammad yang kita ikuti. Kewajiban kita di dalam sholat menyebut salam kepada Nabi SAW. Dan Nabi nggak lupa dengan kita. Assalamualaikum, salam untuk kita semua dan hamba-hamba umat Nabi SAW yang soleh, yang mendapat derajat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah diberi salam oleh Allah, oleh Nabi SAW, dan kita digariskan oleh Allah, oleh Nabi SAW. Alhamdulillah, nikmat kita berkumpul menyebut nama Allah. Alhamdulillah, nikmat kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dan Allah berkata juga kepada Nabi SAW, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, ya ayuhan Nabi,
Allahumma sholli ala Muhammad. Man ahabbaka faqad ahabbani. Man ahabbani, man ahabbaka ya Allah ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa adraka man adraki. Siapa orang yang menyebut namamu ya Rasulullah, dia itu pasti menyebut namaku. Siapa orang yang mencintai namamu ya ayuhan Nabi, pasti dia menyebut nama Allah. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berkumpul maulid gendreng ini adalah kumpul kita karena cinta, ingin mencintai Nabi dan ingin mendapatkan cinta muara sang Nabi, dan kita pengen dapat cinta sang maha cinta dari Nabi Muhammad SAW. Kita berkumpul bukan karena kita soleh, bukan karena kita punya banyak ilmu. Kita berkumpul juga bukan karena kita banyak harta, bukan punya jabatan, bener kan? Kita di sini benar-benar hamba yang hanya berkumpul untuk mendapatkan cinta sang Allah, cinta sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita sungguh-sungguh berkumpul dengan cinta kepada Nabi, hakikat kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita terus menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang selalu berjalan dalam akhlak sang Nabi Muhammad SAW, hamba-hamba yang selalu meniru bukan hanya ilmu, bukan hanya pikiran, tapi dengan apa-apa yang di dalam hati sang Nabi, mendapatkan sir rahasia sang Nabi dalam batin kita. Cirinya apa? Kita nggak punya dendam, kita nggak punya masalah, karena manusia kalau nggak ada nama Nabi di dalam hatinya berguncang juga. Sebagaimana Allah menciptakan arasnya Allah, langit dulu diciptakan oleh Allah, kun jadi, seketika langit jadi. Tapi apa yang terjadi? Walaupun dijadikan sama Allah, ditempel-stempel Allah, aras itu masih goyang, nggak diem. Ini kita ngelihat dunia dengan orbitnya, Itu kenapa bisa dengan orbitnya? Dulu dunia itu kacau, planet-planet kacau, bintang-bintang kacau. Sebelum apa? Sebelum ditempel nama Nabi Muhammad SAW. Baru tuh aras diem, langit-langit berupa isinya diem. Begitupun dunia yang kita pijak diam. Dan manusia kalau punya rasanya nggak diem, gelisah. Udah dia sebut nama Tuhannya, masih gelisah. Kuncinya cuma satu lagi, yaitu sebut nama siapa? Nama Nabi Muhammad SAW. Baru hatinya tetap dan mendapatkan diamnya ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa alam dunia masih belum digoncang-goncangkan? Masih ada yang sholawat. Ya kalaupun nanti kita ketemu musibah di jalan, ya jangan lupa Nabi Muhammad. Kenapa ada tsunami kemarin? Kenapa ada gempa di sini? Kenapa ada musibah di sini? Karena nabinya lepas dalam diri kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan nikmat untuk kita dalam golongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malaikat Jibril menunggu ribuan tahun untuk menunggu Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril ini kita kenal kan, sholawat Jibril. Dia melihat nama Nabi di sisi arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi belum sempat dan melihat yang namanya wujud Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril tuh nungguin, pengen berjumpa sama Nabi ribuan tahun. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nabinya belum lahir, belum dizatin sama Allah, baru nurnya di arasnya Allah. Tuh malaikat Jibril nungguin berapa tahun? Ribuan tahun. Lahirlah Nabi Adam ditungguin, terus nabi-nabi, ribuan nabi ditungguin, hingga akhirnya Nabi akhir zaman muncul, dan itu melepas kerinduan malaikat Jibril berjumpa dengan wujud zatnya Nabi SAW. Makanya malaikat Jibril punya kemuliaan mengawal nur Nabi SAW. Nah kita nggak minta itu, kita nggak nunggu itu,
tapi kita diwujudkan dalam bagian umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nggak cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, cinta itu harus punya prakteknya. Karena Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta sama aku, yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi SAW, sunnah-sunnahku, kata Nabi SAW. Dan siapa orang yang udah terlalu ngidupin sunnah-sunnah Nabi SAW, dia pasti dapat cinta aku. Dan orang yang mendapatkan cintaku, maka dia akan kelak bersama abadi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita orang yang bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap selalu diingatkan oleh sunnah-sunnah sang Nabi Muhammad SAW dengan kewajiban-kewajiban di sisi Allah, dengan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan fana kepada kita punya guru, melalui gerbang guru kita mengenal Nabi, dengan mengenal Nabi kita mengenal Allah, dan kita meminta kepada Allah untuk diselamatkan dunia wal akhirah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijadlana bil ijabati ilahi tawassalna bil Qur'an lisan karim tunawir basirati wa jam'i wa mughlati wa dhulli dhulli rusdi wa tarza kuni ilmal yaqini dua bidalil ajlil ibadati بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وزلتي وتغفر لكل عالم ولمعات تنجي فيها من هون يوم القيامة وبالموت رسول تشرعه لصدري تيسر لأمري وتمشي قرباني وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تمحيق بهم وذرياتي وشيعتي وعشيراتي وتسري معلق على شر في حكيم وشران بالإحسان وجنات بفضلك فبشرني بحسن الخواتم وبالله تدخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان مناجاة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابات اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jadi mulai lagi dong bawa sorbannya,
bahwa siwaknya dipakai bukan hanya di ngaji tapi di dalam sholat. Jadi kalau ngandalin kita punya kewajiban, Masya Allah, banyak jeleknya. Jadi tambahlah dengan sunnah-sunnah sang Nabi Muhammad SAW. Yang kemarin udah diomongin tuh sama Ustadz Ibnu. Kita udah ngomong berkali-kali. Siwak ini memang kenapa sering hilang? Karena di fikih itu ada cerita tuh. Ada syaitan bangsa iblis, anak keturunan iblis untuk ngilangin siwak. Jadi jangan khawatir, kita memang kadang-kadang lupa itu. Makanya kita hilangin khawatir-khawatirnya itu dengan mikirin siwak. Kadang-kadang hilang, lupa naruh di mana, kecemplung kayak apa kayak. Terus setannya iblis yang ngilangin siwak. Bagaimana nggak kelebihan kita punya siwak ya? Nabi aja mau ninggal nyari siwak, nggak nyari hartanya, nggak nyari siapa-siapanya, siwaknya yang dicari untuk menghadap Allah. Mudah-mudahan siwak ini juga menjadi siwak penyebab kita untuk menghadap Allah, dimudahkan kita sakratul maut kita. Dan ingat juga nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ya Ali, maukah aku beri kau kabar ciri orang yang Allah murkai? Sayyidina Ali menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Ya Ali, kalau Allah udah murka kepada seorang hamba, dia akan diberi rizki dengan cara dan jalan yang haram, yang mana dia akan digelapkan hatinya melihat Allah dan aku Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai-sampai dia terus bergelimang dengan apa yang digelapkan oleh Allah, harta-harta yang haram tersebut, semakin murka Allah. Orang-orang yang seperti ini akan dijauhkan segala urusannya di sisi agamanya. Jadi kalau orang udah dimurkai sama Allah, Allah jauhin dari agamanya. Atau dia KTP-nya Islam, tapi dia nggak ngelakuin sholat kadang-kadang, nggak keinget lah urusan agamanya, nggak ada sempat duduk-duduk semacam ini. Na'udzubillah min zalik. Sampai Allah murka, maka Allah akan izinkan yang bangsa iblis dan setan menemaninya. Allah juga akan izinkan memberikan berkah kepadanya melalui setan tersebut. Jadi Allah ngizinin, ya udah tuh sama seorang hamba yang dia murkai, ya udah tuh berkahi. Sehingga pikirannya nih kadang-kadang dihasut sama setan. Udah terus aja, gampang, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang katanya. Udah terus gampang ngaji mah kapan-kapan aja, udah tua aja. Nggak taunya sadar-sadar udah mati. Alhamdulillah kita diberikan kesadaran penuh. Otak kita, pikiran kita, kolbu kita untuk mampu mendekat kepada agama. Ini sebuah nikmat. Berarti kan kita dapat harta halal, kehidupan yang semacam ini, juga penjagaan dari Allah. Jadi kalau dapat harta haram bukan dijaga sebenarnya sama Allah. Hati-hati, harta makin banyak makin ruwet juga. Penggunaan yang ente kan calon-calon orang kaya nih, yang anak-anak muda nih. Jadi kalau udah kaya jangan jauh-jauh dari majelis. Ini kasusnya banyak orang majelis yang kaya-kaya. Lajunya mah udah bangkrut baru nongol lah. Ya Allah, ketawa ya. Banyak lah, nggak usah disebutin. Jadi kalau udah punya harta yang halal, ya pergunakan dengan cara yang baik, keluarkan cara yang baik. Jangan jauh-jauh dari majelis. Majelis adalah paku bumi dan pondasi kita punya agama. Alhamdulillah majelis adalah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, apalagi warisan Nabi, ilmu keturunannya majelis. Kalau nggak ada majelis nggak kebangun pondok. Kalau nggak ada majelis nggak kebangun masjid. Kalau nggak ada majelis nggak bangun musola. Musola masjid kalau nggak ada majelisnya mati. Redup itu punya masjid, redup itu punya musola. Pondok yang begitu hebat, kalau majelisnya hilang di dalamnya, tutup. Jadi intinya majelis warisan Nabi, majelis zikir, majelis ilmu.
Mudah-mudahan kita termasuk dalam majelis zikir, majelis ilmu, yang mana di majelis ini bersambung kepada guru sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli la kalimatul hakin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah ta'ala nahnu minal aminina amin 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 birahmatillah wa karramih jazallahu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abdu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah 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 ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi angkat tangannya ya Rabbi ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan la ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi san la ilaha illallah al-aman 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 min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadim al-ihsan kam laka alaina min insan insanu gal qadim ya hananu ya manan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
بالقبول فاتح بالقبول تمام كل شغل ومعمول ولا شان ظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة dafiatan likul syar. Ya Allah, jauhkan segala keburukan dari badan kami, dari pikiran kami, dari lintasan-lintasan hati kami, dari segala perbuatan yang Kau tidak ridho. Ya Allah, jauhin dan kendalikan ya Allah pada diri kami ya Allah, dan dekatkanlah kami dari kebaikan dari sisi-Mu ya Allah, kebaikan dari sisi Nabi Muhammad, kebaikan dari sisi para aulia Allah, kebaikan daripada susi guru-guru kami ya Allah. Allahumma dafiatan likul syari jalibatan likul khair lana wa li ababina wa li walidina wa syekhina ma'alfi wa afiyah wa lan yati anna Allah innawiru qulubana wa qalibana ma'duka wal huda wal afa wal maut ala dinil Islam wal maut ala dinil Islam wal maut ala dinil Islam wal iman wal ihsan bila mihnatin wal amtihan bihaqi sayyidi waladi annan walikulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa qutbul tarik al-habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf Gresik wa qulbul wujul Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Absi wa syekhina al-mujiz salim al-bil al-murabbir wal jismi adayullah Syekh Barakah Sayyidil Walid al-Qutbi Zaman Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf Allah bituli hayatihim rahmatul abrail al-muntaha wa ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh iya, jangan lupa sholat tasbih. Anda selalu bilang sholat tasbih adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Seumur hidup minimal 1 kali. Imam Hasan Baharun yang punya dalwa bilang, seseorang gak akan naik derajatnya menjadi seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia melaksanakan sholat tasbih. Barang siapa yang melaksanakan sholat tasbih seumur hidup atas sekali. Tapi jangan gitu-gitu amat loh. Mas umur hidup sekali, ente ke mall berkali-kali, main berkali-kali. Ya Allah, minimal ya kita mampu laksanain. Yang disebut sholat tasbih itu apa? Dimana dia melakukan sholat 4 rakaat, di dalamnya ada 300 butir tasbih yang dia sebutkan. Silakan tanya sama guru-guru. Intinya 4 rakaat sholat tasbih itu harus khatam sampai dari takbir sampai salam 300 tasbih, baru disebut namanya sholat tasbih. Caranya silahkan tanya sama guru-guru yang lengkap ya, saya jabarin secara umum aja. Jadi setiap rakaat gerakannya itu yang lain 10 kecuali pas setelah baca surat 15. Jadi 1 rakaat 75 tasbih. Setiap kita gerak tasbih kita tutupin dengan la haula wala quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 15 tutup sama la haula wala quwata illa billahil aliyil azim fi kulli lahdatin abadan adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Allahu akbar. Tar 10 itu tutup dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim fi kulli lahdatin abadan adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Mudah-mudahan sempurna kita punya sholat tasbih. Rakaat pertama baca al-hakumut takasur, rakaat kedua wal asri, rakaat ketiga kuliah, rakaat keempat qul hu. Ingat kata Imam Hasan al-Baharun yang punya dalwa, ingat lagi nih, hanya ulang lagi ya, nggak terangkat dia mendapat derajat kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia melaksanakan sholat tasbih. Soalnya rata-rata mukanya bukan muka tasbih di sini. Ya, yang kecil-kecil nih, Pak Ustadznya, yang tua-tua mah yakin setiap hari beliau melakukan minimal seminggu sekali malam Jumat. Ya, kalau yang sana-sana nih, yang kecil-kecil nih, muka-mukanya jauh dari tasbih. Allahumma sholli. Mudah-mudahan dekat. Ya, ingat sholat tasbih. Terus minggu depan di mana? Jadi ya,
di Abah Ali Jaha di majelisnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa nggak berhalangan datang Jaha. Hold belum ya? Belum setahun ya? Baru kemarin kan? Allah 100. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita diizinin sama Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita nikmat yang baca maulid ini adalah perintah Allah, karena kita selalu mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat terbesar kita mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas kesalahan. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jemper. Halo kagak. Enggak orang bilang. Ini kan cobaan. Yuk main yuk. Yuk. Allah.